البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf sebelumnya, Ana mengganggu waktu antum dan merepotkan antum. Ada pertanyaan dari kami dan sebagian ikhwan mengenai masalah yang pertama, Ustadz, apakah seorang asagir atau seorang yang kecil yang mengetahui penyimpangannya Khawarij, kemudian prinsip-prinsip Khawarij itu tidak bisa membantah orang yang berpemahaman atau menampakkan Khawarijnya. Sebut saja Ustadz, contohnya seperti Dr. Arifin Badri yang akhir-akhir ini kami banyak dapatkan dari ikhwan, dari Facebooknya sendiri. Dia menjelek-jelekkan pemerintah, menjelek-jelekkan, menyebarkan aib dan berbagai macam penyimpangannya. Jadi ini kan antum yang lebih mengetahui sendiri, Ustaz, merupakan prinsip-prinsip dakwah Khawarij, menentang pemerintah dan menyebarkan aibnya atau menjelek-jelekkan dan memberikan lakop-lakop yang jelek kepada pemerintah. Jadi seperti itu, Ustaz. Apakah seorang yang kecil itu tidak bisa membantah seorang yang bergelar doktor? Apakah tidak selevel atau seperti apa, Ustaz? Karena murid-murid atau bagian daripada mereka mengatakan antum tidak selevel, antum itu tidak mengetahui kaidah-kaidah, antum itu tidak pintar bahasa Arab, tidak layak membantah seorang doktor, seorang yang berilmu. Apakah seperti itu memang, Ustadz? Tidak boleh sama sekali membantah orang-orang yang menyimpang pemahamannya seperti Arifin Badri ini. Yang kedua, Ustadz, Afwan, apakah julukan Arifin Badri atau dia kan ceritanya membantah Zulkarnain, Ustaz, yang antum tahu sendiri. Arifin Badri itu siapa? Dia dia mengolok-olok Zulkarnain dengan mengatakan yang dipelajari di pondoknya itu cuma mulakhas fil fikhi karya Syekh Shalih Fauzan. Jadi cuma itu saja katanya yang kamu pelajari. Coba piknik-piknik sedikit katanya. Apakah ini termasuk menghina daripada atau merendahkan atau menganggap kecil kitab Syekh Shalih Fauzan yang dipelajari di setiap pertemuan atau di pondok Ustadz Zul? Jadi seperti itu. Apakah ini termasuk penghinaan ini, Ustadz? Jadi seperti itu. Jadi ini yang saya mau tanyakan. Mohon jawabannya, Ustadz. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga ahlus sunnah dan ulama-ulamanya dan pengikut-pengikutnya, dan kita semua kaum muslimin yang senantiasa insyaallah berusaha kokoh di atas manhaj salaf, terkhusus bagi antum, Ustadz. Semoga Allah memberkahi keluarga antum juga, berkahi diri antum dan harta antum. Mohon jawabannya, Ustadz. Syukran, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang telah mengetahui suatu kebatilan dengan hujah-hujahnya dan mengetahui kebenaran sesuatu yang benar dengan hujah-hujahnya, maka dia boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena yang disyaratkan adalah al-ilmu wal qudrah sesuai dengan kadarnya. Dalil-dalil tentang itu ma'ruf. Thayyib. Apalagi kalau sudah mengetahui bahwasanya prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah taat pada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf dan tidak memburuk-burukkan pemerintah di depan umum dan sebagainya, maka boleh dia membantah orang yang memburuk-burukkan pemerintah di depan umum.
dan dia mampu untuk membedakan antara memburuk-burukkan pemerintah di depan umum dengan sekedar menyalahkan suatu kesalahan, membantah suatu kesalahan. Kalau pemerintah menetapkan suatu hukum atau menetapkan suatu fatwa yang menyelisihi dalil, kemudian dibantah dengan bantahan yang benar, tidak memburuk-burukkan, nah ini tidak mengapa. Tapi kalau sampai polanya adalah memburuk-burukkan pemerintah, ya jelas ini menyelisihi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau orang ini walaupun dia bukan seorang doktor, bukan seorang alim, bukan seorang syekh, dia penuntut ilmu biasa, masih muda, tapi dia tahu itu, dia berhak untuk membantah. Tidak ada dalil yang membatasi, oh harus sampai tingkat doktor atau tingkat syekh atau yang semacam itu. Justru orang yang membanggakan gelar doktornya atau membanggakan gelarnya sebagai syekh atau sebagai alim atau mufti dan menolak kebenaran yang disebutkan hujahnya dan sebagainya dengan alasan yang membawa kebenaran ini adalah anak kecil atau orang yang dianggap bodoh di mata dia, maka justru orang ini sombong. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seukuran dzarrah kesombongan. Kemudian ada seseorang bertanya, inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Sesungguhnya seseorang suka untuk bajunya itu bagus dan sandalnya itu bagus. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Orang yang menolak kebenaran dengan alasan yang disebut-sebut macam tadi itu, maka dia adalah orang yang sombong. Baik. Diriwayatkan dengan sanad yang hasan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya bahwasanya Ibrahim, pelayan dari Fudail, dan beliau ini shaduk, bertanya kepada Fudail bin Iyad, mat tawadu, apa itu ketawaduan? Qal an takhdu'a lil haqqi wa tanqadalah. Engkau tunduk kepada kebenaran dan engkau mematuhi kebenaran, walau sami'tahu min sabiyyin qabiltahu min. Kalaupun engkau mendengarnya dari anak kecil, engkau menerima darinya, menerima kebenaran itu darinya. Walau sami'tahu min ajhalin nas qabiltahu min. Kalaupun engkau mendengarnya dari orang yang paling bodoh, engkau tetap menerima kebenaran itu darinya. Tayyib. Disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, tatkala membantah para pengekor, para pembesar, menolak kebenaran dengan alasan wajib, yaitu orang besar lebih tahu dan sebagainya. Maka beliau mengatakan, innal qaula la yasih li fadli qailih wa inna ma yasihu bidalalati dalili alaih. Sesungguhnya ucapan itu tidak menjadi benar dengan keutamaan, dengan sebab keutamaan orang yang mengucapkannya. Dia hanyalah menjadi benar dengan penunjukan dalil kepada ucapan tadi. Tayyib. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yir, beliau sendiri sudah mengatakan, falihada kana a'immatus salaf al-mujma'u ala ilmihim wa fadlihim yaqbaluna al-haqqa mimman awradahu alaihim. Maka dari itu para imam salaf yang telah disepakati tentang ilmu dan keutamaan mereka, mereka menerima kebenaran dari orang yang mendatangkan kebenaran itu pada mereka, wa in kana shaghiran, walaupun yang mendatangkan tadi adalah masih kecil. Wa yusuna ashabahum wa atba'ahum biqablil haqq idza dhahara fi ghairi qaulihim. Dan mereka mewasiatkan kepada para pengikut mereka dan sahabat-sahabat mereka untuk menerima kebenaran apabila kebenaran itu muncul dari yang selain pendapat mereka. Tayyib. Inilah ajaran yang betul dari para salaf kalau orang-orang mengaku ikut salaf. Tayyib. Makanya kalau betul yang diceritakan oleh ikhwah bahwasanya Arifin Badri yang sekarang sudah jadi doktor dan sebagainya, ternyata para pengikutnya membesarkan gelar doktor itu untuk menolak kebenaran, padahal nasihat ikhwah jelas agar tidak memburuk-burukkan pemerintah di depan umum dan sebagainya. Tahu-tahu malah nasihat tadi ditolak dengan alasan yang menasihati bukan dokter, yang menasihati belum pandai ilmu ini, ilmu itu. Ini na'udzubillah, ini adalah kesombongan. Telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Madarijus Salikin, barang siapa menyombongkan diri dari
ketundukan kepada kebenaran, Allah akan menghinakannya, Allah akan merendahkannya, Allah akan mengecilkannya dan meremehkannya. Dan barang siapa menyombongkan diri dari ketundukan pada al-haq, walaupun yang mendatanginya, walaupun kebenaran itu mendatanginya melalui anak kecil atau melalui orang yang dia benci atau orang yang memusuhinya, maka sebenarnya kesombongan itu hanyalah kepada Allah, yaitu dia sombong kepada Allah. Karena sungguh Allah itulah al-haq, firman-Nya itulah yang hak, agamanya itulah yang hak, dan al-haq adalah sifat Allah, dari Allah dan milik Allah. Maka jika hamba tadi menolak al-haq dan menyombongkan diri dari menerimanya, maka dia itu hanyalah membantah Allah dan menyombongkan diri kepada Allah. Selesai dari Madarijus Salikin. Insya Allah akan ana jawab lagi setelah ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Rahim, kita lanjutkan jawaban untuk pertanyaan ikhwah yang terkait dengan Arifin Badri ini, yang mana para pengikutnya mensyaratkan atau menekankan yang membantah dia haruslah dari ustadz atau ulama lah atau yang semacam itu. Maka sesungguhnya pendapat ini adalah batil untuk melindungi ahli batil. Karena kebenaran tidak disyaratkan datangnya itu hanya dari orang yang dianggap besar, tapi dalilnya umum. Kalau emang datang dari orang kecil, terima. Kalau memang datang dari orang jahil, terima. Kalau itu adalah kebenaran, terbukti dengan hujah-hujahnya. Barang siapa menolak kebenaran setelah tegak hujah dengan alasan yang membawa kebenaran itu orangnya masih kecil, orangnya bukan doktor, maka dia adalah ahli batil, dia adalah pengekor hawa nafsu, layak untuk terkena apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala dalam Al-Ibanah Al-Kubra. Beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya barang siapa membenci kebenaran yang datang dari orang lain dan justru dia menolong kesalahan yang datang dari dirinya sendiri, tidak bisa diamankan bahwasanya Allah akan mengambil darinya apa yang sebelumnya telah dia ketahui dan menjadikan dia lupa terhadap apa yang diingatnya. Bahkan dia khawatirkan Allah akan mencabut keimanannya karena kebenaran itu datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadamu. Beliau mewajibkan untuk kamu taat kepadanya. Maka barang siapa mendengar kebenaran lalu mengingkarinya setelah mengetahuinya, maka dia termasuk dari orang yang sombong kepada Allah. Dan barang siapa menolong kesalahan, maka dia termasuk dari tentara setan. Sebagaimana dalam Al-Ibanatul Kubra yang kedua halaman 206. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan kritikan kepada orang yang merasa dirinya besar, kemudian menyombongkan diri di hadapan muridnya, gengsi mengakui kesalahannya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, fa inna syekh qad yuridu tadhahhur liman ya'khudhu an bi annahu bimahillin minat tahqiq wa bimakanin minal itqan fayahmiluhu dzalika ala daf'il haqq idza sabaqa fahmuhu ilal batil li alla yadhunna man ya'khudhu anhu annahu yukhti'u wa yaghlata. Imam Syaukani mengatakan, maka sesungguhnya seorang guru itu dia ingin menampakkan dirinya di hadapan orang yang belajar kepadanya bahwasanya dirinya itu, yaitu si syekh itu, ada pada keadaan yang tinggi di dalam penelitian dan kedudukan yang luhur di dalam kemantapan. Lalu hasratnya tadi menyebabkan dia menolak kebenaran apabila pemahamannya terlanjur membawanya kepada kebatilan, agar orang yang belajar kepadanya tidak menyangka bahwasanya dirinya itu bersalah dan keliru. Selesai dari Adabut Thalab halaman 115. Al-Allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullah berkata tentang definisi syekh, dan barang siapa menyatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan syekh di sini adalah orang yang mencapai umur yang layak untuk menyampaikan hadis, yaitu sekitar 50 tahun sampai 80 tahun, maka dia itu jauh dari kebenaran, memberat-beratkan diri dan mengharuskan diri untuk berjalan di atas pendapat yang palsu. Karena yang benar adalah bahwasanya poros peredaran penyampaian hadis adalah ada pada keahlian pada diri si muhaddis. Al-Bukhari telah menyampaikan hadis dalam keadaan di wajahnya belum ada rambut, sampai bahkan beliau membantah kesalahan sebagian dari masyayikh beliau yang keliru dalam sanadnya. Malik telah menyampaikan hadis padahal beliau berumur 17 tahun. Asy-Syafi'i telah menyampaikan hadis padahal beliau masih berusia muda. Maka yang benar adalah bahwasanya kemuliaan dan keutamaan itu hanyalah dengan ilmu dan akal, bukan umur dan ketuaan.
Alangkah banyaknya orang tua yang mencapai usia yang disunahkan di situ penyampaian hadis, tapi dia tidak tahu bagaimana membedakan mana yang bagus dan mana yang buruk. Ada syair, wa inda syaikhi ajza'un kibarun mujalladatun walakin ma qaraha. Syekh itu memiliki juz-juz yang besar dan berjilid-jilid, tapi dia sendiri tidak membacanya. Alangkah banyaknya anak kecil yang melampaui syekh tua di dalam pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis, dan Allah mengkhususkan rahmannya kepada orang yang dia kehendaki. Selesai dari Al-Khitab fi Dzikri Syihahi As-Sittah, halaman 253 sehingga 254. Tayyib, maka tidak layak sama sekali untuk menghina, meremehkan para tulabil ilim. Tatkala seseorang sudah membayangkan dirinya adalah seorang ustadz atau guru atau syekh atau doktor atau apa, sehingga meremehkan para tulabil ilim, sehingga menghembuskan pada tulabil ilim rasa rendah diri, sehingga para tulabil ilim akhirnya diberangus mulut-mulutnya walaupun dia tahu kebenaran, gara-gara takut kepada berhadapan dan berbenturan dengan kebesaran nama seorang syekh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala di dalam fatwa Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibnu Baz yang ke-7 halaman 196, Imam Ibnu Baz mengatakan, kemudian penuntut ilmu setelah itu hendaknya dia sangat bersemangat untuk tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang dia ketahui. Dia bersemangat untuk menjelaskan kebenaran, membantah para musuh agama Islam, tidak meremehkan dan tidak pula menepi. Dia itu selalu tampil di medan sesuai dengan kemampuannya. Imam Ibnu Baz juga mengatakan, maka jika lawan dari Islam muncul, membuat syubhat dan mencerca, maka tampillah si pelajar ini untuk membantah mereka secara tulisan ataupun lisan dan cara yang lain. Dia tidak meremehkan masalah ini dan tidak pula mengatakan ini diurusi oleh orang lain. Bahkan hendaknya dia mengatakan, akulah yang akan mengurusinya, akulah yang akan mengurusinya. Jika di sana sudah ada para imam yang lain, tapi dia khawatir masalah ini akan luput, maka si pelajar ini tetap tampil selalu dan tidak menepi. Bahkan dia tampil di waktu yang sesuai untuk menolong kebenaran, membantah lawan-lawan Islam dengan tulisan dan yang lainnya. Selesai dari Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibnu Baz yang ke-7 halaman 194. Imam Ibnu Baz juga mengatakan, maka setiap kita memiliki kewajiban, setiap muslim di negeri-negeri Allah, di timur dan barat, di seluruh dunia, setiap muslim, setiap penuntut ilmu, setiap orang alim, dia punya kewajiban di dalam dakwah ke jalan Allah, yang mana dia telah dimuliakan oleh Allah dengan agama ini, dan menolak syubhat-syubhat serta membela Islam dari kebatilan, juga membantah lawan-lawan Islam dengan cara-cara dan metode yang dipandangnya bermanfaat, yang akan menyampaikan kebenaran dan membuat manusia berminat untuk menerima kebenaran, dan dipandangnya bisa untuk menghentikan kebatilan. Selesai dari kitab Ghazwul Fikri punya Imam Ibnu Baz halaman yang ke-17. Maka tidak layak untuk Arifin Badri atau para pengikutnya ataupun yang lainnya yang suka meremehkan orang kecil, meremehkan anak muda setelah merasa dirinya hebat, kemudian meremehkan para pemuda. Tidak layak itu kalau dia mengaku salafi, karena ajaran salaf bukan macam itu. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala, dan bahwasanya di kalangan ahlu sunnah pada masa sekarang ada orang yang kebiasaannya dan kesibukannya adalah menelusuri kesalahan-kesalahan dan mencarinya. Sama saja hal itu ada di karya tulis ataukah di kaset-kaset rekaman. Kemudian dia memperingatkan umat dari orang yang melakukan kesalahan itu. Dan aku katakan sungguh ini adalah kedudukan tinggi dan bukanlah suatu hal yang layak dicela. Sungguh dahulunya penjagaan sunnah merupakan kedudukan yang tinggi di sisi salaf. Ya, para pemuda salafi, mereka memiliki kecemburuan jika mereka mendapati penyelisihan terhadap sunnah pada suatu buku atau suatu kaset rekaman, atau mereka melihat ada orang dari ahlu sunnah berjalan bersama mubtadi'ah setelah adanya nasihat,
mereka mengingkari perbuatan tadi dan mereka menasihati orang itu atau meminta sebagian dari masyayikh untuk menasihatinya. Jika orang itu dinasihati tapi tidak mau menerima nasihat, mereka memboikotnya. Ini adalah kedudukan yang tinggi bagi mereka dan bukan celaan. Selesai dari Al-Fatawa Al-Jaliyah yang pertama, halaman 232 sampai 234. Maka tidak layak untuk para penuntut ilmu, para pemuda menjadi ketakutan berhadapan dengan para pemilik gelaran-gelaran yang besar itu. Kebenaran lebih besar daripada para tokoh. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Waqi'i rahimahullah, jangan sampai engkau terpedaya dengan banyaknya pendukung kebatilan ataupun gelar-gelar yang besar. Jadilah engkau bersama kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Selesai dari kitab Al-Makhraj Minal Fitnah, cetakan yang kelima, halaman 70. Baik. Maka semoga nasihat-nasihat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.